Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iklan. Iklan itu kan menggunakan teks persuasif. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih itu teks persuasif. Nah, untuk lebih memahami tentang teks persuasif dan bagaimana cara menulis teks persuasif itu, mari kita belajar bersama. Nah, pembelajaran hari ini tentang menyajikan teks persuasif, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, indikator pencapaian yang didapat dari KD hari ini adalah yang pertama, menentukan topik untuk penulisan teks persuasif. Yang kedua, menentukan tujuan untuk penulisan teks persuasif. Yang ketiga, membuat kerangka karangan teks persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasannya. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan teks persuasif dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasannya dengan tepat. Teks persuasif adalah sebuah teks yang bersifat untuk membujuk atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks persuasif ini terdapat argumen yang disertai dengan bukti, fakta, dan juga data yang memperkuat teks tersebut sehingga orang lain tertarik untuk melakukan keinginan penulis tersebut. Ciri-ciri paragraf persuasif. Yang pertama, memiliki alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, paragraf persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik. Terdapat tujuan teks persuasif, yaitu untuk membujuk atau mengajak orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Nah, tujuan inilah yang membedakan teks persuasif dengan teks lainnya. Teks persuasif terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, persuasi politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Dan yang keempat, persuasi propaganda. Nah, persuasi politik adalah persuasi yang dipakai secara khusus dalam bidang politik. Sementara persuasi pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi iklan dimanfaatkan untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa tertentu. Dan yang keempat, persuasi propaganda, yaitu persuasi yang ditujukan untuk kampanye atau mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Dan pada dasarnya, objek yang ditampilkan pada persuasi propaganda adalah sebuah informasi. Persuasif juga memiliki banyak bentuknya dan terbagi menjadi 3, yaitu bentuk persuasif seperti pidato, yang kedua bentuk elektronik, yang ketiga bentuk tulisan. Nah, bentuk pidato ini kita bisa dengar baik secara lisan, promosi niaga, dan lain sebagainya. Jika bentuk elektronik, kita bisa melihat iklan-iklan persuasif di internet, kemudian di televisi, dan lain sebagainya. Lalu ada bentuk persuasif bentuk tulisan. Nah, biasanya bentuk tulisan ini berupa selebaran-selebaran dan kita bisa lihat di jalan-jalan juga banyak. Kemudian ada iklan,
brosur, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada struktur teks persuasif. Teks persuasif memiliki 4 struktur, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian masalah yang akan dibahas di dalam topik utama. Yang kedua ada rangkaian argumen. Nah, di sini ini berisi sejumlah pendapat-pendapat yang disertai dengan fakta dan data, di mana fakta tersebut dan data tersebut bisa memperkuat argumen tentang penulis, dan di sini juga bisa disertai dengan pendapat pakar. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini berisi dorongan-dorongan penulis kepada pembaca agar mereka tertarik untuk melakukan keinginan penulis tersebut. Yang keempat, ada penegasan kembali. Nah, penegasan kembali ini bisa disebut dengan kesimpulan ataupun ringkasan dari apa yang sudah dibahas dari topik-topik sebelumnya. Kemudian ada ciri kebahasan teks persuasif. Pertama, memakai kata bujukan seperti ayo, mari, dan lain sebagainya. Yang kedua, memakai kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang bersifat perintah. Selain itu, kata kerja imperatif juga bisa menggunakan partikel lah. Misalnya jadikanlah, waspadalah, kemudian hendaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memakai kata-kata teknis maupun peristilahan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya berbicara tentang kesehatan, maka kita berbicara karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya. Yang keempat, memakai kata penghubung argumentatif seperti sebab, jika, dengan demikian, karena, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasan teks persuasif, mari kita belajar tentang cara menulis teks persuasif. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu tema atau topik yang menjadi rujukan utama. Kemudian, tentukan tujuan sesuai dengan topik bacaan. Yang ketiga, membuat kerangka karangan dengan menyusun perincian tentang pengenalan isu, rangkaian pendapat atau fakta, ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Yang keempat, pengumpulan bahan berisi tentang pendapat dan juga fakta. Yang kelima, pengembangan teks, yaitu dengan mengembangkan kerangka karangan yang sudah dibuat menjadi sebuah teks yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, di sini ada contoh teks persuasif yang berjudul Membiasakan Sarapan. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, mari kita bahas. Pada kalimat awal terdapat, apakah Anda termasuk orang yang sering melewatkan sarapan? Sarapan sering dilewatkan orang karena ketergesa-gesaan. Ada banyak orang dengan alasan keterbatasan waktu mengesampingkan sarapan. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang tua, tetapi juga pada anak-anak. Nah, di sini termasuk pengenalan isu, karena di sini menggambarkan bahwa masih banyak orang yang jarang melakukan sarapan di pagi hari, entah karena tidak punya waktu yang cukup ataupun tergesa-gesa karena akan melakukan suatu kegiatan yang lain. Nah, pada kalimat kedua terdapat kalimat, jika kebiasaan ini terus berulang dan Anda selalu melewatkan sarapan pada pagi hari, maka akan menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah meskipun sudah makan. Aktivitas yang Anda lakukan juga akan terganggu karena kurangnya performa tubuh. Ini disebabkan asupan yang tidak terpenuhi. Hal ini juga yang menyebabkan seseorang mudah sakit. Nah, di sini berisi tentang sejumlah rangkaian argumen tentang
Apa yang akan terjadi jika kita tidak membiasakan sarapan? Misalnya kita akan mudah sakit, performa tubuh menjadi berkurang, dan lain sebagainya. Kemudian, paragraf ketiga yang berisi, pada pagi hari pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat sesuai kebutuhan tubuh. Makan secukupnya akan membantu mengoptimalkan kerja organ. Makan makanan terlalu banyak akan menyebabkan seseorang mudah mengantuk. Jadi, makanlah secukupnya. Dengan begitu, Anda akan merasa segar saat beraktivitas. Nah, paragraf ini termasuk pernyataan ajakan karena berisi tentang bujukan atau dorongan penulis kepada pembaca untuk membiasakan sarapan secukupnya agar tidak mengantuk dan merasa segar dalam beraktivitas. Nah, paragraf yang terakhir merupakan penegasan kembali. Di sini ada, oleh karena itu, biasakan hidup sehat mulai sekarang. Mulailah hidup sehat dengan sarapan di pagi hari dan makan makanan yang sehat. Mulai dari sekarang, cobalah untuk selalu menyantap sarapan pagi Anda sebelum beraktivitas seharian. Tubuh yang tidak diberi asupan akan terasa lemah sepanjang hari karena tidak ada yang dapat diuraikan menjadi energi. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kalimat ini berisi tentang kesimpulan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, itu dia bagaimana cara menulis teks persuasif. Semoga kalian dapat memahami dan membuat teks persuasif dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.